Oke, kita lanjut. Hari ini tentang tatap muka secara online ya. Ada beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk tatap muka secara online. Banyak sekali sebenarnya. Misalkan ada yang paling sering digunakan saat ini ada Zoom seperti itu, ada juga Hangout Meet atau Facebook Live dan juga Skype for Business. Dan mungkin untuk hari ini kita karena waktu juga kita akan bahas lebih banyak tentang Zoom, Google Meet sama Facebook Live ya yang mudah. Untuk Skype for Business ini dia harus memiliki akun Skype sendiri. Seperti itu. Nanti akan saya share aja terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang di sini. Kalau Zoom ini gratis, tapi dia ada yang premium juga. Yang premium ini ada fitur karaoke, touch up, sama ada background-nya misalnya. Tapi yang free ini dia dibatasi hanya 40 menit saja untuk streamingnya. Hangout Meet ini dia free, tidak terbatas juga, apa namanya, eee, tapi dia fiturnya nggak sebanyak Zoom. Nggak ada fitur touch up, nggak ada fitur background, dan seterusnya. Tapi memang untuk membuat Google Meet ini kita harus punya akun Google yang Google Suite, kayak gitu ya, untuk create-nya ya, seperti itu. Kalau Facebook Live ini lebih mudah, siapapun kalau punya akun Facebook bisa langsung live secara lewat HP atau lewat laptop kita, gitu ya. Seperti itu. Yang Skype ini hampir mirip seperti Zoom ataupun Google Meet, dan dia juga freemium, ada yang free tapi juga ada yang premium juga. Tapi memang ini berbeda dengan akun Skype pada umumnya, dia Skype yang khusus seperti itu. Kita langsung saja coba yang Zoom. Untuk yang Zoom Bapak Ibu sekalian, pastikan Bapak Ibu memiliki akun Zoom ya, sudah terinstall di laptopnya masing-masing. Seperti ini contohnya saya sudah siapkan akun Zoom di sini. Ini namanya Zoom Cloud Meetings. Nanti bisa googling gampang dan dia juga ringan juga untuk download-nya. Pertama, kalau kita mau create, kita harus sign in dulu. Tapi kalau kita cuma mau join aja, nanti kodenya bisa kita minta ke orangnya, kita bisa join a meeting. Di sini kita coba aja untuk yang create ya, kita sign in, seperti biasa kita paling gampang sign in pakai Google saja. Kita tunggu, nanti di Zoom ini kita akan create seperti yang saya buat ini ya. Kalau saya ini jujur aja membuat video ini saya menggunakan Hangout Meet, karena memang saya punya akun dari kantor tuh akunnya Google Education, jadi saya pakainya yang, Hangout Meet seperti itu. Nanti akan saya jelaskan juga yang Hangout Meet seperti apa. Kita tunggu untuk yang Zoom. Nah, ini kita pastikan kita allow saja untuk masing-masing ininya. Kita tunggu, sepertinya masih menunggu ya di internetnya. Tapi sembari menunggu ini Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya pribadi antara Zoom ataupun Hangout Meet itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau saya sendiri sih lebih prefer yang Hangout Meet ya, karena memang benar-benar free. Kalau Zoom kan yang free kan terbatas. Misalkan hanya 40 menit dan juga kalau nggak salah pesertanya nggak lebih dari 100 kalau nggak salah. Tapi kalau Hangout Meet dia benar-benar lama, sampai berjam-jam pun. Saya pernah kemarin kuliah pertama-tama awal work itu kuliah sampai 130 menit dipakai Hangout Meet. Jadinya memang bosan sekali videonya. Nah, cuman memang kalau Hangout Meet itu dia fiturnya simple ya, simple, tidak seperti Zoom yang bisa touch up appearance kita, lalu bisa yang disetting background-nya itu ada background kantor atau background tangan, itu yang membedakan antara Zoom dengan Hangout Meet seperti itu. Nah, sembari menunggu Zoom ini, saya juga akan menyiapkan kalau di Google Meet seperti apa, kita bisa aksesnya ke meet.google.com. Nah, kalau Zoom dia harus berupa aplikasi, tapi kalau Hangout Meet dia bisa melalui langsung di browser seperti itu. Ini bedanya juga. Jadi nggak perlu install lagi, kecuali di HP ya. Kalau kita nanti live-nya mau di HP, Hangout Meet juga perlu aplikasi khusus sendiri. Itu yang membedakan antara Zoom dengan Hangout Meet. Nah ini dia, kita langsung saja open Zoom.
koneksikan ke akun Google kita. Beberapa kantor pasti sudah kerjasama ya dengan Zoom. Misalkan kantor Bapak Ibu sudah dengan Zoom kerjasamanya itu akan lebih enak karena dapat akun yang Zoom yang sudah premium seperti itu. Jadi meetingnya sampai berjam-jam pun tidak masalah, tidak lagi dibatasi sampai 40 menit. Dan ini dia beberapa menu yang ada di Zoom. Kalau kita mau create new meeting, kita bisa create di sini new meeting, atau kita bisa schedulekan. Misalkan, oh saya mau meeting tapi masih besok, kita bisa buat schedule di sini. Atau share screen, nanti kita bisa juga nge-share screen yang ada di laptop kita untuk bisa ditampilkan ke semua audiensnya. Untuk pertama, kita bisa create new meeting di sini. Nanti akan muncul menu seperti ini. Kita tunggu. Menunya nanti akan bisa mengakses kamera kita sama mikrofon kita. Nah, ini dia ya. Ini setting ini saya maksud. Kita harus join with komputer audio untuk memastikan bahwa nanti suara dan wajah kita bisa kelihatan seperti itu. Nah, ini menunya sekalian. Ini ada menu suara ya. Kalau ada tombol hijau, ada warna hijau ini berarti suara saya sudah masuk. Ini ada video, ini juga sama. Kalau video ini berarti ini kita belum mengaktifkan apa namanya ini webcam-nya. Kalau ini kita klik, dia akan mengaktifkan webcam-nya. Gitu. Ini belum saya setting tadi ini belum bisa muncul. Nah, kalau sudah di sini kita bisa mulai saja nanti untuk meng-create meeting-nya. Ini ada lagi kita full cancel lebih mudah. Nah, ini ya. Ini ada tombol share screen kalau kita mau nge-share screen. Nah, ini kita pilihannya. Kita bisa pilihan share semuanya. Jadi apapun yang kita kerjakan kelihatan nanti oleh audiens kita, atau kita pilih whiteboard kalau kita misalkan pengen coret-coretan, gitu kan, atau kita bisa menghubungkan dengan iPhone atau iPad kita kalau ada kayak ini kayak Miracast seperti itu. Atau kita hanya memilih nge-share salah satu window saja. Misalkan saya hanya share PowerPoint saya saja. Jadi nanti ketika kita membuka menu kita di sini atau buka browser dia nggak akan kelihatan di audiensnya. Jadi pilihan saja ya, dia bisa pilihan saja nantinya. Nah, untuk mengundang partisipan, nge-share link ini, kita bisa klik manage participant di sini, ya kan, manage participant di sini. Nah, ini kan, ini ada belum ada partisipan, ini kita pilih yang invite. Nah, ini ada meeting password ya, kita bisa copy URL-nya. Nah, kalau ini sini, invitation URL has been copied gitu kan. Nah, kalau sudah, itu kita bisa biar lebih mudah kita paste dulu di notepad saja, tidak kelihatan ya. Ini kalau sudah kita close. Nah, ini tadi link dari Zoom kita. Kalau sudah gini, ini bisa kita copy, kita serahkan, kita share ke orang lain. Misalnya ini saya mau pakai akun saya yang satunya ya, akun saya yang lain, misalnya saya mau join. Nah, di sini saya mau join, open Zoom. Oh, nggak bisa ya, karena ini masih satu laptop. Jadi, nanti Bapak Ibu sekalian bisa apa yang telah di-copy tadi, ya bisa di-share ke orang lain sehingga nanti orang lain akan bisa melihat kita bicara di sini. Nah, untuk merecord ini juga bisa ada pilihan record di sini. Nah, ini kalau sudah recording di sini, ini berarti sudah tandanya sudah merecord. Enaknya yang ada di Zoom adalah dia bisa di-pause untuk recording-nya. Beda dengan di Google Hangout Meet, dia nggak bisa di-pause. Jadi biasanya dia kalau sudah stop recording, ya dia harus stop recording. Itu bedanya Zoom antara dengan Hangout. Ya, nah, ini beberapa reaction yang bisa kayak emoticon gitu yang bisa di-share. Ini nggak bisa ya, karena memang saya saat ini lagi live juga menggunakan apa namanya, Hangout Meet, jadi dia tidak bisa mengakses video webcam saya. Jadi seperti ini gambaran tampilannya Zoom untuk memulai apa namanya, meeting. Jadi tinggal tadi yang penting adalah link ini tadi, invite ini tadi, sama password-nya kita share ke orang lain tadi ya.
biar gampang kita copy di notepad ini aja, yang kita share ke pihak lain, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini untuk yang Zoom, kalau sudah kita bisa end meeting for all. Nah, kalau sudah, jadi sudah ada ya, kalau tadi recording-nya akan muncul seperti ini, dia akan menyimpan otomatis. Terlanjut ke Hangout Meet. Nah, di sini. Hangout di sini kalau kita mau membuat Hangout Meet, kita langsung aja join or start meeting di sini. Nah, kita bisa tuliskan saja misalnya test share. Continue. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Ini tandanya kalau di sini dia bisa mikrofonnya menyala, kalau ini dia bisa mematikan kameranya. Kalau sudah awal kita bisa join now di sini. Kalau sudah join now, ya misalnya join now, nanti kita bisa munculnya menunya akan seperti ini. Nah, ini adalah menu yang saya gunakan karena saat ini saya juga menggunakan Hangout Meet untuk merekam aktivitas ini. Ya, nanti bisa kalau mau presenting di sini, ini bisa karena saya sedang presenting ya, jadi ini saya present di sini juga. Nanti bisa memilih juga sama untuk mengakses window atau mengakses semua menu seperti itu. Untuk meng-invite, nah ini bedanya kalau tadi Zoom adalah kita harus invite link-nya ya. Kalau di Hangout Meet kita tinggal meng-copy ini saja, link yang ada di sini saja. Nah ini aja di-copy, tinggal nanti di-share ke orang lain, seperti itu. Monggo ini langsung join, nanti orang lain yang akan join, dia akan seperti ini juga tampilannya. Nah, kan seperti tampilannya, dia bisa klik join now, seperti itu. Begitu gambarannya yang Hangout Meet, gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa ya, video yang Bapak Ibu lihat tadi yang saya share di sini, itu hasil recording dari, Hangout Meet. Lalu yang Facebook, nah yang menurut saya lebih mudah, beberapa rekan saya juga yang mungkin kebingungan menggunakan Zoom atau menggunakan Hangout ya, mereka memilih menggunakan Facebook seperti itu. Jadi alasannya lebih mudah ya karena memang pengguna Facebook, jadi live gitu, orangnya mahasiswanya disuruh melihat di sana. Tapi memang kekurangannya dari Facebook ini adalah dia masih satu arah ya, jadi nggak bisa interaktif langsung bertanya kayak di Zoom atau di Hangout Meet. Kalau di sini, di Facebook di apa namanya, Facebook, saya jujur aja sebenarnya Facebook saya belum pernah live langsung. Tapi ya ini, kita bisa klik aja di siaran langsung di sini. Nanti apapun yang kita rekam, itu akan muncul di layar kita. Gunakan kamera, mmm, ya karena memang kamera belum bisa, karena saya tadi sudah itu ya, oh ini allow dulu. Nah ini dia muncul seperti ini. Videonya sudah oke kah? Nah kalau emang sudah, kita bisa langsung siarkan secara langsung. Nanti akan muncul otomatis di home kita. Nah, gitu ya. Orang lain harus friend dengan kita dulu, lalu akan bisa muncul di berandanya. Bahwa misalkan nanti Yogantara, S. Hermawan sedang live seperti itu. Nah, ini sudah live ini Bapak Ibu sekalian ya. Sudah live, nanti berarti sudah bisa dilihat di apa namanya, eee, home saya seperti itu. Nanti ada pilihannya kalau sudah diakhiri bisa disimpan atau enggak, karena kalau Facebook bisa ada dua pilihan. Kalau sudah live dia dibiarkan hilang atau bisa juga disimpan akan jadi postingan video di Facebook kita. Begitu Bapak Ibu sekalian menggunakan tatap muka ya. Jadi apapun medianya monggo dicoba nanti, yang paling mudah yang mana, monggo nanti apapun yang ditanyakan misalkan ada ketika nyoba ada yang kesulitan bisa juga sharing di classroom kita karena waktu juga ya saya belum bisa share secara detail tapi monggo kalau ada pertanyaan misal besok nih di tengah-tengah nyoba, "Kok belum ada nih Mas? Kok ini belum bisa ya? Gimana kira-kira?" Monggo itu coba post aja di classroom kita nanti, nanti kalau saya ada kesempatan pasti akan saya bantu untuk jawab seperti itu. Ini sudah saya akhiri dulu.
live di Facebook-nya. Nah ini dia. Jadi, kalau kita nggak mau di-post, kita hapus video ke newsfeed. Nah, seperti ini. Tapi kalau mau ya kita bisa lihat di postingan kita, nanti akan seperti ini postingannya. Nah, seperti itu ya, contoh di Facebook.